Oke. Videonya ini masih viral banget ya, kedekatannya Sarwenda sama Onyo nih, ada yang diedit, ditambahin, di remake, di macem-macemin. Tapi sebagai seorang ibu yang aku belum pernah punya anak angkat dan belum pernah mengalami kedekatan dengan anak angkat, ya itu mungkin kalau dilihat secara etika gitu. Tapi kalau udah ranahnya itu orang kritik, itu hanya anak angkat dan itu bukan muhrim ya. Kita harus tahu bahwa keluarga Ruben Onsu bukanlah keluarga muslim, sehingga ya aturannya orang muslim ya nggak bisa dong dipaksain sama mereka. Mereka punya keyakinan sendiri, jadi ya hal itu juga harus kita hormati. Terus masalah kok sama anak angkat sebegitunya, ya karena kita belum pernah ngalamin secinta apa kita sama anak angkat kita, seperti itu ya. Mungkin kalau secara etika mungkin boleh, tapi kalau diomongin itu bukan muhrim, nggak bisa. Kalau ini aku setuju, emang apalagi dia diangkat pas udah gede, bukan bayi. Jadi si Unyu ini kan diangkatnya pada saat dia usia 13 tahun ya, dan sekarang udah beranjak 18 tahun, yaitu udah usia anggapannya udah dewasa ya kan, bentar lagi dia mau kuliah. Memang beda kalau misalnya si Onyo diangkat sejak dia bayi di bawah 1 tahun dan kemudian dibesarkan oleh Sarwenda, dan dia pada saat umur 18 tahun itu tuh masih manja banget sama maminya, sedekat itu bahasa tubuhnya sama maminya itu kita mungkin masih merasa oh ya nggak apa-apa ya, mungkin karena dari kecil udah biasa kan bahasa tubuhnya seperti itu, jadi nggak masalah gitu ya. Tapi kan kalau ini udah diangkat anak, udah gede, udah bukan bayi lagi, itu memang agak kalau istilahnya kan udah kayak pikiran kan udah paham ya kalau ini kan bukan ibu kandung, dan rasa sayang yang tumbuh itu kan beda dibandingkan dulu waktu kamu masih kecil. Contoh paling gampang ya, anak kandung sendiri yang udah dari bayi diuwel-uwel, diunyek-unyek, dipeluk terus setiap hari, setiap malam diciumin terus. Ketika dia banyak udah gede, meskipun itu udah kebiasaan, tetapi semua anak kandung apalagi itu akan tetap merasa risih sama ibunya kalau dia udah akil balik, dan ibunya tuh masih mau peluk-peluk dia dan ciumin dia, itu udah pasti ada rasa risihnya gitu. Itu anak kandung loh, yang udah bau ketek ibunya dari bayi gitu. Tapi ini kan beda ya. Nah ini saya setuju, dia bukan diangkat dari bayi tapi udah gede. Nah memang itu harus ada batasan-batasan tertentu dimana harus ada jaga jaraknya. Secinta-cintanya kamu sama ibu angkat kamu, ya tetap harus ada batasan yang wajar. Aku tadi mau state satu VT, tapi VT-nya udah hilang ya. Jadi aku mau bahas nih kedekatan antara ibu dan anak. Yang dibahas adalah dia menganggap Wenda dan Unyu itu sangat normal dan wajar gitu. Aku yakin banget kalau Wenda ini pasti menyayangi Unyu seperti anaknya sendiri, dan gak ada lah seperti kata-kata netizen itu hubungan spesial lah apalah. Tapi aku juga tidak menyalahkan mulut orang-orang yang berasumsi negatif gitu. Karena misalnya nih di awal-awal kedekatan mereka mulai digosipin yang aneh-aneh, itu aku masih biasa aja, wajar-wajar aja menurutku. Ketika Onyo belum usia sekarang ya, masih yang baru pertama kali datang, suka peluk-peluk lah, itu aku wajar banget. Tapi sekarang ini kan Onyo juga udah dewasa, udah usia 18 tahun, dan yang ditunjukkan itu sorry banget, memang VT yang beredar itu kan kayak mencium di bagian leher, itu kan dusel-dusel di bagian leher tengkuk belakang. Itu kan memang agak tidak wajar kalau dilihat gitu. Jadi sebenarnya ada dua opsi sih. Pertama, memang karena Onyu sudah dewasa dan sudah umur 18 tahun, diberi pengertian lah dari keluarga terdekat kalau gimana cara menyampaikan kasih sayang kepada mamanya. Atau yang kedua, kalau memang cara penyampaian kasih sayang seperti itu memang wajar dan gak apa-apa di keluarganya, it's okay, ya tinggal dikontrol mana yang bisa dipertontonkan untuk publik, mana yang enggak. Kita kan gak bisa kontrol mulut orang mau ngomong apa. Dan ini pelajaran banget nih buat kita sebagai orang tua yang punya anak. Dia, aku juga seorang mama yang punya 2 anak laki ya. Dan bahasa cintaku tuh emang touchy banget. Aku suka peluk-peluk mereka, cium-cium mereka, bilang I love you juga sehari berkali-kali. Tapi ada batasan loh. Tapi kalau anak memang sudah usia yang bisa diajak ngomong, harus diajari batasan. Misalnya nih, anakku dulu kalau tidur suka peluk terus lus-lus dada gitu, lus-lus paha. Ya, begitu dia beranjak gede, ya harus aku kasih tahu, udah nggak boleh kayak gitu lagi gitu kan. Dan
misalnya sampai nanti usia 20 tahun, kalau anakku masih mau peluk aku, cium aku, ya aku nggak apa-apa banget, aku happy banget, dan aku bakal tetap cium dan peluk anakku. Tapi kan ada batas kewajaran yang enak dilihat orang gitu loh, maksudku. Paham gak sih? Penting sih ngajarin anak-anak hal-hal seperti itu, karena itu kan juga bagian dari etika. Dan gak bisa dipungkiri, kita hidup di Indonesia, ya kan, adatnya ketimuran guys. Sekian sih pendapatku. Tapi yang jelas, aku yakin Bunda Wenda sayang banget sama Unyu. Gak ada yang namanya hubungan-hubungan spesial-spesial. Somasi, akhirnya keluar juga kata somasi buat para netizen Indonesia yang sudah menghujat atau membuli si ibu angkat dan anak angkat ini ya. Begitu tragis kisahnya. Guys, ini pendapat Bunda ya. Sorry nih ibu angkat dan anak angkat. Saya pun pribadi punya anak angkat. Oke? Gitu loh. Pasti orang berpendapat kurang baik sama kalian karena ada sebab dan akibat ya. Karena saya pun melihat sendiri gitu ya dari walaupun itu potongan atau editan ya. Memang kenyataannya kan nggak mungkin walaupun editan yang seperti memeluk dari belakang, mencium, itu nggak ada ya. Dilakukan anak yang sudah sebesar itu kepada ibunya dengan tidak sewajarnya, itu menurut saya gitu loh ya. Itu udah berlebihan banget gitu. Jadi saya pun punya anak angkat. Berat ini saya ceritanya sebetulnya ya. Karena sampai sekarang pun anak saya belum tahu kalau dia itu anak angkat saya. Ya, kebetulan sekarang udah beranjak dewasa ya, gitu. Sewaktu kecil saya bebaskan dengan bapaknya ya, bapak angkat kan gitu. Suami saya. Tidur, dikelonin, ya pokoknya dekat lah layaknya anak kandung umumnya seperti itu. Tapi begitu mulai beranjak dewasa ya, kita tidak memikirkan dia itu anak angkat atau dengan bapak angkatnya, tidak. Tapi di sini kita memikirkan ini seorang lelaki dewasa, bapak angkatnya, dan anak yang mulai beranjak dewasa sih anak angkatnya perempuan. Kan bedanya kalau Anda kan lelaki, kita perempuan. Begitu. Saya berpikir biar bagaimanapun ini tidak ada hubungan darah, ya kan? Kasarnya orang lain lah gitu. Ada hubungan karena kita diadopsi. Oke. Jadi saya berpikiran ya lebih baik mencegah daripada sudah terlanjur bahaya. Karena apa? Sebaik-baiknya manusia ya, ada iblis di atas sana ya, yang selalu menghasut dan menggoda manusia untuk berbuat hal-hal yang di luar nalar sebagai manusia. Paham? Jadi itu kita cegah. Maksudnya mungkin ya, kita yang sayang sama kalian, sama ibu dan anak angkat ini, sebetulnya mereka ini netizen-netizen ini kasihan loh ya. Jangan sampai terjadi suatu hal yang buruk kepada kalian. Kaliannya aja tidak pernah merasa orang lain tuh sayang sama kalian, tapi merasa tuh dihujat, dibully. Sebaiknya introspeksi diri lah ya. Kenapa kok netizen Indonesia pada sedemikian rupa kepada kalian berdua? Kan begitu. Jadi alangkah baiknya untuk kedepannya kurang-kurangin lah ya dalam bersikap seperti yang kemarin-kemarin. Kalau ini kan semakin kesana makin kesini makin kesono Anda berdua ini, kan begitu dong guys ya. Jadi kenapa orang yang dia kan baik, kenapa kok bisa membunuh orang? Ya itulah ya, karena terkadang di luar kesadaran manusia bisa melakukan apapun. Demikian pun terhadap kalian berdua ya, sepasang lawan jenis yang sudah satu beranjak dewasa, yang satu juga kasarnya masih ya belum tua-tua banget, masih punya rasa birahi tinggi dan lain sebagainya kan di saat-saat tertentu. Bullshit aja lah kalau tidak ada rasa sarseran di saat dicium atau dipeluk dan lain sebagainya ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya yang kita mau cegah gitu kan. Jangan sampai sesuatu terjadi ya. Seperti itu. Buktinya ya ini sorry ya, anak Anda aja kan protes. Itu yang kecil waktu di TV stasiun mana tuh. Iya baiknya tuh si
kakak, kasarnya kan begitu. Kalau makan jangan disuapin, udah besar, makan sendiri. Ah, itu anak Anda sendiri loh yang komplain. Anak Anda aja komplain ya, gitu loh. Apalagi orang lain, ya kan? Itu anak kecil, apalagi kita yang sudah tua bangka. Ya memang layaknya anak sebesar itu yang ngapain lu suapin. Emang dia tangannya nggak ada, nggak punya tangan, tangannya lumpuh, baru lu suapin, ya kan? Gitu loh. Jadi mendidik anak tuh, sorry, saya juga bukan orang yang ahli-ahli banget mendidik anak. Tapi dalam arti kata, mendidik anak jangan terlalu berlebihan ya. Timbulnya norak gitu, norak, ngerti gak sih? Begitu ya guys. Jadi bunda pun punya anak angkat, tapi begitu beranjak dewasa, apalagi waktu itu dari umur menginjak SMP, saya sudah membatasi, dipeluk, dicium, disayang yang terlalu berlebihan sama suami saya. Bukan saya cemburu atau misalkan takut bagaimana-mana. Justru saya takut, memang takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan sebagai manusia yang punya batas di luar sebagai manusia bisa rasa hilap, punya hilap. Nah seperti itu yang saya cegah gitu. Jadi ya alhamdulillah tidak ada orang yang berpikiran buruk seperti Anda dan anak Anda. Begitu ibu angkat dan anak angkat. Bye. Komen guys.